Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa 'adlihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, muslimin wal muslimat, shaimin shaimat. Rasanya baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Belum banyak yang bisa kita lakukan, belum banyak ibadah yang kita bisa maksimalkan. Baik ibadah sifatnya individual maupun ibadah sosial. Dan saat ini kita sudah masuk di Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir. Semoga kita diberikan kekuatan beribadah sampai akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah. Maka yang lalu biarlah berlalu, kita maksimalkan waktu yang tersisa. Para ulama mengatakan, al-ibratu bitamamin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang penting itu adalah bitamamin nihayah, kesempurnaan akhiran. Bukan meratapi tentang kekurangan di permulaan. Maka kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana beliau dalam menjalankan ibadah semakin meningkat di akhir 10 malam terakhir. Shaimin shaimat rahimahullah, di antara tujuan daripada di antara kekhususan dalam perintah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang tujuan-tujuannya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah dari mulai 183 sampai 187 yang terdiri dari beberapa rangkaian ayat. Ini tentu istimewa dibanding perintah ibadah yang lain. Hanya perintah puasa yang ada tercantum dalam rangkaian beberapa ayat, yang di dalamnya bahkan sudah dijelaskan penjelasan tata caranya. Begitu rinci, bagaimana memulai puasa, kapan mulai puasa, bagaimana jika sakit, kapan berbukanya dan seterusnya. Bagaimana jika ada uzur-uzur yang dihadapi. Kemudian juga di sana ada dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang tidak didapati dalam perintah-perintah ibadah yang lain, baik sholat maupun haji dan seterusnya. Nida'ur rahmah, panggilan kasih sayang. Dan juga yang menjadi kekhususan adalah adanya penjelasan tentang tujuan daripada perintah puasa itu sendiri. Nah, di sana dari beberapa ayat itu kita bisa ambil hikmahnya 3 tujuan puasa. Yakni pertama, la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian dalam ayat ke 185, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan ayat berikutnya, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa di jalan kebenaran. La'alla maknanya adalah agar. Ya, dalam bahasa Indonesia agar ya. Tapi hakikatnya di situ adalah ada hikmahnya tentang litahqiq, sebuah kepastian, sebuah keniscayaan, pasten. Kalau orang menjalankan puasa dengan benar, maka pasti dia akan mendapati dirinya dalam keadaan orang yang bertakwa. Kalau orang berpuasa dengan benar, maka dia pasti menjadi orang yang bersyukur. Kalau orang berpuasa dengan benar, maka dia pasti menjadi orang-orang yang senantiasa di jalan kebenaran. Maka hikmahnya di antara bekalan-bekalan Ramadan, di mana bulan ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan pembinaan, bulan pendidikan, di antara hikmahnya adalah di sana Allah siapkan bekal-bekal untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Setidaknya ada 3 bekalan. Yang pertama as-sabru. As-sabru maknanya adalah habsun nafas anisyai, menahan diri dari sesuatu. Ini semakna dengan makna puasa, yang imsaku anisyai, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik dalam syarat zahir maupun syarat batin. Zahirnya adalah dari makan dan berhubungan suami istri, puasanya awam, orang awam, atau juga puasa yang khusus, menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa, yakni menghindari dosa anggota tubuhnya, tangan kakinya, dan juga panca inderanya, tangan kakinya. Nah, puasa ini tentu menjadi sebuah instrumen yang sangat penting yang kita dapati dalam puasa. Rasulullah bersabda, as-shaum nisfus sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Dalam hadis lain disebutkan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari keimanan. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyimpulkan puasa itu adalah seperempat dari keimanan. Demikian. Sabar ini tidak hanya dimaknai orang yang diam, ya, berdiam diri, itu salah kaprah dalam memahami sabar. Padahal sejatinya sabar itu sesuai konteks. Sabarnya orang yang setengah dilanda musibah. Kemudian sabarnya orang yang diberikan rezeki yang terbatas, itu orang qanaah. Qanaah. Orang yang bersabar dalam menahan diri dari emosi, itu orang yang sifat hilm. Orang yang diberikan rezeki yang bahkan berlimpah, itu juga ada sabarnya, yakni dobtun nafas, menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga meskipun dia bisa berfoya-foya dengan uangnya hasil sendiri, tapi meskipun dari uang halal untuk foya-foya, tapi dia tidak lakukan. Tapi lebih diprioritaskan untuk membantu sesama saudaranya atau untuk kemaslahatan secara umum yang lain. Dobtun nafas. Demikian juga sabarnya dalam konteks jihad fisabilillah adalah asyaja'ah, keberanian. Sebagaimana sabarnya para pendahulu pahlawan yang memerdekakan negeri ini. Begitupun sabarnya para pejuang di Palestina, juga di Iran. Sabar mereka adalah asyaja'ah. Dan sabar inilah yang menjadi bekalan selama puasa, di mana kita dilatih untuk bisa menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, baik zahir maupun batinnya. Kemudian kedua yang merupakan bekalan puasa Ramadan adalah muraqabah. Muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah. Muraqabah ini kalau kita dalam bahasa hadis disebut sebagai ihsan, sebagaimana penjelasan Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Rasulullah menyampaikan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat dia. Fa in lam takun tarahu, kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Nah, muraqabah ini akan menjadi instrumen pengendalian diri yang sangat kuat, yang akan bisa menyelamatkan dari segala keburukan. Yang kalau dilanjutkan ba'da Ramadan, muraqabah ini akan menghasilkan nilai yang luar biasa. Orang yang akan korupsi tidak jadi korupsi, kenapa? Merasakan pengawasan Allah. Orang yang mau berzina tidak jadi karena merasakan pengawasan Allah, dan seterusnya. Nah, inilah muraqabah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejak kecil kita dididik, ya. Sejak zaman kecil orang tua kita menyampaikan, kamu kalau lagi puasa jangan berani makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Maka di dalam kamar pun tidak kita berani makan. Bahkan ketika berwudu, ya, dalam kumur-kumurnya dia tidak berani untuk sekedar meneguk beberapa air untuk menghilangkan dahaga. Karena meskipun orang di sebelah yang berwudu tidak melihat, dia ingat pesan orang tuanya, Allah Maha melihat. Maka dalam kitab Risalah Al-Qusyariyah disebutkan, man raqaballahu ta'ala fi khawatirihi asamallahu fi jawarihi. Barang siapa yang merasakan pengawasan Allah di dalam lintasan pikirannya, maka Allah akan menjaga anggota tubuhnya. Jadi seseorang beramal itu tidak serta-merta, ada dimulai dari namanya khatirah. Jamaknya khawatir. Dari khatirah beranjak menjadi irodah, ya, kehendak. Dari irodah menjadi himmah, keinginan yang kuat. Dari himmah beranjak menjadi azam, tekad yang kuat. Barulah menjadi amal. Sehingga ketika dia ada lintasan pikiran yang buruk, misalnya naudzubillah orang ingin berzina, ketika dia ada muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah, khatirahnya kemudian tidak beranjak menjadi keinginan, tidak beranjak menjadi tekad, apalagi sampai amal. Itulah berkah dari khatirah itu.
Asamallahu fi jawarihi, Allah pasti akan menjaga anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bekalan Ramadan, pusaka Ramadan adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Ini sebagaimana penjelasan tentang mujahadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Orang yang bersungguh-sungguh mujahadah di jalan Allah, maka apa jaminannya? Pasti lanahdiyannahum, dengan lam dan nun taukid, sudah pasti, sungguh pasti akan kami tunjukkan. Subul jamaknya daripada sabil, jalan. Jadi dipastikan dia akan ditunjukkan kepada jalan yang begitu banyak, bukan hanya satu jalan. Tentunya jalan-jalan yang mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka shaimin shaimat rahimahullah, mudah-mudahan kita di Ramadan kali ini kita bisa naik kelas. Tentunya ba'da Ramadan kita menjaga di antara 3 bekalan tadi, yakni sabar, kemudian muraqabah, dan juga mujahadah. Dan kita akan bisa melihat bahwa hakikat Ramadan kita, hakikat daripada orang yang melakukan amal itu adalah dilihat dari ba'da amalnya. Kata ulama, hakikatu syai'in ba'dahu. Hakikat segala sesuatu adalah setelahnya. Maka kalau orang yang ibadah Ramadannya benar, maka ba'da Ramadan dia akan mendapati dirinya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan masih ada sholat yang kosong, yang lewat. Ba'da Ramadan tidak ada yang lewat. Sebelum Ramadan masih senang ngomongin orang. Ba'da Ramadan lidahnya lebih terjaga. Sebelum Ramadan dia pelit. Ba'da Ramadan dia lebih banyak bisa sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah makna hakikatu syai'in ba'dahu. Semoga Ramadan kita kali ini naik kelas dibandingkan tahun lalu. Naik menjadi saumnya orang-orang khusus, yakni bisa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa berupa dosa-dosa dari anggota tubuh kita. Semoga Allah jaga kita dan berikan kesempatan sehat walafiat sampai akhir Ramadan bisa beristiqomah dalam ibadah. Dan juga semoga Allah sampaikan kita hingga Ramadan yang akan datang, tahun yang akan datang, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah. Ya Allah bil qabul bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.